Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya bicara terkait dengan Pilkada serentak 2020 yang akan mendatang nanti. Tentu dalam hal ini Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 itu menjadi kontroversial, menjadi bahan perbincangan di berbagai kelompok, di berbagai elemen lapisan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, terutama di kalangan politik, tentu kalangan menengah ke atas. Pada saat pilkada ini berlangsung, tentu yang perlu diperhatikan adalah prokes siapapun itu, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat background ataupun rata sosial. Prokes kesehatan. Nah, tentu protokol kesehatan ini yang mana harus benar-benar diperhatikan pada saat pemilu berlangsung. Harus benar-benar sinkron dengan apa yang ada, bukan karena tidak ada apa-apa yang diada-adakan seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika diadakannya pemilu, tentu pasti akan terjadi ketemuan, tentu akan terjadi pertemuan di berbagai tempat, di berbagai lokasi, yang mana dalam hal ini tentu memicu terjadinya klaster dalam penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui secara bersama bahwasanya COVID-19 yang ada di Indonesia pada saat ini setiap hari terus bertambah dan terus bertambah yang positif, bahkan yang meninggal. Nah, tentu harapannya dalam hal ini ketika ada pilkada berlangsung, semoga tidak terjadinya penambahan dalam kasus penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Tentu dalam hal ini bagi siapapun itu, terutama bagi calon pemilihan yang sedang berlangsung dan masyarakat terutama yang benar-benar memperdulikan dan memperhatikan kesehatan dan prokes dari pemerintah, bahwasanya tetap mempertahankan ataupun tetap menggunakan 3M, yang mana memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Nah, oleh karenanya 3M ini tadi benar-benar diperhatikan, benar-benar digunakan pada saat pemilihan berlangsung. Meskipun demikian, tentu saya juga berharap kepada jajaran elemen yang ada dalam surat kabinet pemerintahan saat ini benar-benar ikut serta dan ikut andil dalam mengawasi ataupun benar-benar turun langsung dalam pemilihan yang sedang berlangsung di berbagai tempat ataupun daerah yang sedang diadakannya pemilihan seperti itu. Nah, kepada siapapun itu semoga benar-benar bisa diawasi, dan yang melanggar protokol kesehatan dari pemerintah semoga benar-benar bisa ditegak, diberikan sanksi yang seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan sampai ketika ada yang melanggar dalam kontes pemilihan daerah tahun 2020 ini akan tetapi hanya diberikan sanksi teguran berupa ucapan ataupun lain sebagainya, karena melihat latar belakang ataupun background yang mana mempunyai keluarga yang ada di kabinet, mempunyai keluarga yang ada dalam susunan ataupun tatanan pemerintah yang mempunyai jabatan tinggi, mempunyai jabatan penting, sehingga tidak diberikan sanksi yang sangat membuat si pelaku ini bisa benar-benar jerat dan tidak pernah mengulanginya lagi seperti itu. Oleh karenanya pada pihak siapapun itu yang bertugas dalam pelaksananya Pilkada 2020 ini semoga bisa benar-benar menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebaik mungkin tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat peranata sosial dalam sikon dan bentuk apapun. Tentu harapannya dalam pilkada serentak ini saya juga berharap pada masyarakat, pada pemerintah, pada calon yang menjadi bagian dari pemilu pada tahun 2020 ini agar benar-benar memperhatikan
segala situasi aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Bukan hanya demi kepentingan pribadi, bukan hanya demi kepentingan pribadi dengan kelompok tertentu, bukan hanya demi kepentingan kelompok dengan kelompok yang lainnya. Akan tetapi benar-benar mengutamakan, benar-benar melihat, benar-benar peduli dengan rakyat, bukan hanya memanfaatkan suara rakyat saja, bukan hanya benar-benar sok peduli, dokumen hanya bagian dari hanya bagian dari dokumentasi saja, akan tetapi benar-benar ketulusan, keikhlasan, dan benar-benar dari hati nurani yang benar-benar melihat, merasakan, dan ikut andil dalam kegiatan sosial, bukan hanya dari pribadi, akan tetapi juga dalam lingkup universal ataupun umum. Nah, tentu dalam hal ini juga saya berharap semoga pihak-pihak terkait benar-benar memperhatikan, semoga pihak-pihak terkait benar-benar bisa memberikan jalan ataupun ranah bagi siapapun ini ketika terjadi pelanggaran, ketika disebarkan di berbagai sosmed, semoga bisa monitoring, semoga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menindaklanjuti siapapun itu yang melanggar protokol kesehatan dari pemerintah pusat itu, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat background. Karena kita ketahui bahwasanya pada saat ini pun juga banyak yang melanggar, banyak yang tidak peduli dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Yang penting diri sendiri ini mengkampanyekan pada masyarakat, yang penting diri ini berkampanye tanpa melihat efek ataupun dampak yang terjadi pada masyarakat, terutama bagian dari pemicu terjadinya klaster COVID-19. Oleh karenanya, pihak-pihak berwajib yang benar-benar diamanahi, yang benar-benar mempunyai wewenang seperti itu, semoga bisa ditegak dan diberikan sanksi yang benar-benar tegas, bukan hanya dari ucapan ataupun teguran saja, tetapi benar-benar diberikan sanksi yang benar-benar itu sangat membuat seseorang itu sendiri benar-benar jera, benar-benar tidak dapat mengulangi kesalahan lagi seperti itu. Nah, kepada masyarakat dalam hal ini tentu kalau jangan melihat jumlah berapa nominalnya pada saat proses pemilihan, jangan benar-benar melihat drama pada saat proses pemilihan seperti sosokan merakyat, sosokan bagi-bagi uang, sosokan bagi-bagi sembako dengan melihat dari segi itu. Tapi benar-benar lihat secara konteks ataupun kontekstual di luar pemilu. Ketika sebelum pemilu orangnya seperti apa, ketika sebelum pemilu itu calonnya sebagaimana. Nah, ketika dirasa sesuai dengan keadaan pada saat ini, ketika dirasa sesuai dengan kebutuhan kita pada saat ini, maka bisa ditentukan pilihan. Jika tidak sesuai dengan sikon ataupun pada saat ini, tolong benar-benar perhatikan lagi, jangan hanya karena uang bisa memilih kandidat seperti itu, jangan. Karena yang namanya pemimpin itu dialah yang akan menentukan, dialah yang akan memajukan ataupun baik buruknya di daerah semuanya tanpa terkecuali. Oleh karenanya pada masyarakat benar-benar memperhatikan, benar-benar sama-sama menjaga prokes dari pemerintah pusat ini. Dan yang terakhir adalah benar-benar peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar, bukan peduli kepada individu dengan kelompok lain dengan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Jangan seperti itu. Yang terpenting adalah mengutamakan dan mementingkan demi kepentingan bersama. Oleh karenanya, agar Pilkada 2020 ini bisa terlaksana, bisa berjalan dengan lancar, saya berharap dari berbagai pihak manapun itu bisa menjalankan susunan dari Pilkada 2020 ini sebagaimana mestinya,
bukan hanya demi kepentingan pribadi, terutama dari prokes yang pada saat ini COVID-19 belum selesai dari negara kita tercipta ini, seperti itu. Oleh karenanya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, mari secara bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kesadaran terkait dengan pentingnya kebersihan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan orang lain. Tentu ketika hal itu sudah dirasa sesuai dengan diri sendiri, ketika dirasa sudah ada pada ditanam pada diri sendiri, tentu untuk kedepannya pasti insya Allah akan berjalan sesuai kehendak dan sebagaimana mestinya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini, dan mohon maaf karena video ini suaranya itu terganggu oleh proses penggilingan tanah untuk pembuatan genteng, karena kebetulan rumah saya ini dekat dengan gudang pembuatan genteng, dan pada saat ini sedang diadakan proses penggilingan tanah untuk membuat genteng yang ada di desa saya, seperti itu. Mohon maaf jika dirasa mengganggu, mohon maaf jika dirasa tidak sesuai dengan kehendak teman-teman. Tentu untuk kritik dan saran yang membangun saya perlukan untuk mengembangkan channel saya pribadi, dan tentu dalam hal ini juga semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak baik, dampak positif bagi teman-teman semua, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila dalam berkomunikasi ini belum lancar, mohon maaf apabila dalam memberikan video ataupun vlog ini tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, karena murni ini kesalahan saya pribadi. Sekian dan terima kasih.